Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nufid kita yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita membahas mengenai sekilas bangsa Arab ya teman-teman ya. Khususnya suku Quraisy di zaman jahiliyah teman-teman ya. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah ya? Kita akan bahas secara ringkas ya pada video ini teman-teman ya. Bahwasanya teman-teman suku Quraisy ini secara khusus mereka ini sangat gemar beribadah, melaksanakan haji, umrah, kemudian bersedekah teman-teman ya. Dari dahulu ya mereka ini sangat gemar bersedekah hingga saat ini teman-teman ya, saya juga rasakan itu sangat memuliakan tamu-tamu mereka muliakan, Masya Allah dalam pemuliaan. Banyak mengingat Allah. Teman-teman kalau pernah mendengar orang Arab ngomong, itu selalu lafaz Allah tuh kita dengar. Masya Allah. Nah, dahulu teman-teman ya, mereka ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya setelah Nabi Ibrahim diutus tentunya teman-teman ya. Namun fasenya sudah agak terlalu lama begitu ya. Namun mereka tetap meyakini bahwasanya ketika ditanya gitu ya, bahasa kita tuh siapa yang menciptakan alam semesta ini? Nah, menciptakan contohnya saya ya, dan seluruh makhluk. Mereka akan menjawab dengan mantapnya tanpa ada rasa ragu, mengatakan Allah. Kemudian ditanya siapa yang mengatur alam semesta ini dari yang besar sampai yang kecil dengan detailnya ya, dan mereka mengatakan tanpa ada rasa keraguan, penuh keyakinan dengan mantap mengatakan Allah. Nah, para ulama menyebutnya dengan kaidah ini disebut dengan tauhid rububiyah teman-teman ya, untuk mempermudah para penuntut ilmu seperti saya dan yang teman-teman ya yang lainnya untuk memahami. Ini adalah tauhid rububiyah. Dari segi tauhid rububiyah mereka tidak ada masalah teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah dari sisi tauhid uluhiyahnya teman-teman. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu hak Allah ya dalam hal ibadah. Di sini tidak boleh dicampurkan hak Allah dengan selain Allah ya. Apakah selain Allah itu berhak untuk diibadahi? Tentu tidak. Karena dari sisi rububiyah makhluk itu tidak memiliki teman-teman. Makhluk itu semuanya diciptakan ya, dengan proses yang Allah sendiri yang tahu. Masya Allah ya, sungguh maha kuasanya Allah. Maka dari sisi rububiyah tidak pantas makhluk itu untuk diibadahi. Nah, satu sisi yang mereka kena nih teman-teman ya, kafir Quraisy teman-teman. Bahwasanya mereka itu ketika kondisi susah, genting, kesulitan, mereka memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti ketika di laut, ya Allah selamatkanlah kapal kami dari hantaman ombak besar. Nah, ketika sudah selamat, hidup nyaman, penuh kenikmatan, di sisi ini yang kena mereka teman-teman ya. Ketika kondisi senang, mereka menggunakan perantara antara Allah dengan makhluk ya. Saya kalau minta sesuatu kepada Allah kayaknya kurang pas ya, harus pakai perantara yang bisa mempermudah gitu. Mereka berdoa kepada patung Lata gitu teman-teman ya, patung Uzza. Ada banyak patung di sekitar Ka'bah itu teman-teman, baik dari yang kurang kecil sampai yang besar. Bahkan ada juga dalam Ka'bah. Ada pula yang terbuat dari kayu, batu, dan ada pula yang terbuat dari makanan. Ketika kondisi paceklik, nggak ada makanan, Tuhan mereka makan. Maka mereka ini disebut dengan kaum jahiliyah. Namun parahnya teman-teman, ada juga di zaman kita ini
ketika kondisi lapang tetap mensekutukan Allah, ya. Ketika kondisi sulit juga bergantung kepada selain Allah, ya. Mencari apa tuh, mohon kepada kuburan wali fulan, ke dukun-dukun, melakukan kesyirikan. Wa'iyadzubillah. Kenapa kafir Quraisy dahulu berkeyakinan seperti itu? Karena ketika kondisi senang, ya, ini kan kondisi senang, ya, mereka itu beranggapan lebih mudah untuk dikabulnya doa, karena beranggapan waktu yang mereka ibadah itu lebih dekat kepada Allah. Padahal buktinya tidak, teman-teman. Kalau makhluk tentu bisalah kita maklumi, ya, karena namanya manusia itu kemampuannya terbatas, ya, lemah. Mau dia posisinya raja, bupati, dia tidak akan bisa bekerja kecuali butuhnya perantara dalam hal mengurusi masyarakat, rakyat itu. Adapun Allah tidak butuh. Allah itu maha kuasa. Allah tak butuh makhluknya, tapi kita yang butuh. Allah itu maha kaya. Jadi ketika seorang hamba memohon kepada Allah, langsung saja, ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla setelah masa fase yang cukup lama dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mendakwakan manusia beribadah hanya kepada Allah, namun karena sudah jauh jaraknya, kan, bangsa Quraisy telah menyimpang dari sisi ibadah, namun ketika kondisi lapang itu, teman-teman, ketika kondisi sulit mereka memurnikan tauhid. Oleh karena itu, bentuk sayang Allah kepada manusia secara umum dan bangsa jin, Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan pemahaman mereka bahwasanya mau dalam kondisi lapang maupun kondisi susah, ya, ibadah itu adalah haknya Allah, nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Harus kita beribadah itu hanya kepada Allah, mau kondisi lapang maupun susah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, langsung itu mudah kalau urusan saya, nggak perlu pakai perantara kuburan kuburan wali fulan, ya, patung, wa'iyadzubillah, dukun, nggak perlu. Kalau menyembelih langsung kepada Allah, Bismillah, ya, Allahu Akbar, langsung saja. Bernazar gitu, ya, ruku sujud hanya kepada Allah, nggak boleh kita ruku dan sujud itu kepada selain Allah, karena itu adalah haknya Allah, yang mana Allah telah buat syariat dalam tata cara ibadah itu Allah percayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW harus kita contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana tata cara ibadah. Nggak boleh kita enak-enaknya, ya saya mau kayak gini, nggak boleh, karena kita tidak punya hak di situ dalam menentukan tata cara yang telah Allah tetapkan. Kalau kita ikuti Rasulullah SAW sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah SAW, kemudian kita ikhlaskan ibadah itu, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan Rasulullah SAW diutus, terkhususnya kepada bangsa Arab di sekitar Ka'bah, dari fase sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dari sekitar karib kerabat, keluarga, teman-teman, hingga seluruh bangsa Arab. Karena memang Islam ini untuk seluruh manusia, mau dia kulitnya hitam maupun kulitnya putih, mau yang ada di Eropa, Asia, Afrika dan seluruhnya, mereka itu adalah makhluk Allah, harus disampaikan risalah Islam kepada mereka. Jadi teman-teman, dalam hal tauhid uluhiyah
Contohnya seperti berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, bersumpah, bernazar, rukuk, sujud, dan banyak ritual ibadah lainnya. Itu hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Nggak boleh kita palingkan kepada makhluk, karena makhluk itu tidak berhak. Begitu dulu teman-teman ya pembahasan kita pada video ini. Adapun bagaimana fase-fase dakwah Rasulullah SAW mungkin kita akan bahas pada sesi video lainnya, tentunya dalam hal sejarah Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.